Baik, untuk materi selanjutnya akan membahas mengenai keunggulan lokal di daerah masing-masing. Yang pertama yaitu keunggulan lokal, keunggulan lokal sumber daya alam di Kampung Bojong, Kelurahan Ciawang, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya yang berada di lingkungan saya sendiri. Sebagian penduduk di daerah ini bermata pencaharian sebagai petani. Penduduk di sini tidak hanya bertani, tetapi mereka juga melakukan aktivitas lain seperti berkebun. Petani di daerah ini berfokus pada menanam padi secara berkala dan mereka tidak hanya menanam padi, tetapi mereka juga menanam tanaman lain di sekitaran lahan sawah mereka, seperti menanam singkong, umbi-umbian, pohon pisang, dan sebagainya. Dalam proses pengairan sawah, para petani mendapatkan air dari sekitaran sungai yang dekat dengan ladang mereka. Para petani biasanya secara rutin memberikan pupuk, membersihkan, dan menjaga lahan padi mereka agar terbebas dari hama. Para petani biasanya memanen padi mereka selama 3 bulan sekali dan hasil panen tersebut biasanya mereka keringkan di bawah sinar matahari secara alami. Dan setelah padi itu kering, mereka membawa hasil panen tersebut ke deselan untuk memisahkan antara beras dan cangkangnya sehingga padi tersebut dapat dijual. Lahan yang sudah digunakan biasanya dibajak oleh mesin traktor. Para petani biasanya menyiapkan bibit padi untuk ditanam kembali. Biasanya dalam proses pengelolaan lahan, para petani akan menghadapi tantangan, di antaranya dari gangguan hama. Hama yang biasanya mengganggu seperti tikus, walang sangit, dan lain-lain. Dari segi cuaca, pada saat musim kemarau biasanya akan muncul permasalahan seperti kurangnya air dari sumber tertentu, sehingga dapat menimbulkan kekeringan, sehingga lahan tersebut kurang memiliki nutrisi yang cukup. Pada saat musim hujan, biasanya lahan tersebut mengalami permasalahan seperti padi tersebut akan sejajar dengan tanah, dan tangkai-tangkai padi itu akan tertidur sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para petani. Biasanya ada beberapa hal yang kurang maksimal dalam proses pengelolaan lahan tersebut. Biasanya itu datang dari sumber daya manusia itu sendiri. Seperti kurangnya pengetahuan terhadap proses pengelolaan, para petani tidak bisa memanen setiap bulan, setiap 3 bulan sekali. Mereka selalu memanen bebarengan dengan petani lain. Jadi terkadang mereka mengalami kesulitan secara bersamaan juga. Maka dari itu diharapkan adanya bantuan dari instansi terkait dengan diadakannya bimbingan penyuluhan agar para petani dapat mengelola lahan mereka dengan merata. Baik, terima kasih pemaparan dari saya. Selanjutnya pemaparannya akan disampaikan oleh Saudara Yofi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya ada keunggulan lokal sumber daya alam yang berada di Kampung Pantai Laksana, Desa Cikawung Ading, Kecamatan Cipatujah. Cikawung Ading ini merupakan desa di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, di mana di Desa Cikawung Ading terdapat salah satu dusun yang bernama Pantai Laksana, yang letaknya kurang lebih 4 km dari pantai Pamayang Sari, yang merupakan tempat pelelangan ikan nelayan di daerah pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat Dusun Pantai Laksana mayoritas berpencaharian sebagai petani. Profesi lainnya adalah pekebun dan penyadap air nira kelapa yang dijadikan gula merah. Sebagian kecil juga ada yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang, dan lain-lain. Komoditas yang dihasilkan oleh subdusun Pantai Laksana ini sebagian besar adalah hasil pertanian, seperti padi, dan dalam skala kecil adalah palawija. Selain itu, gula kelapa juga merupakan salah satu komoditas perkebunan yang menjadi tulang punggung pendapatan penduduk. Pada dasarnya, terdapat 3 aspek sumber daya alam bagi masyarakat Dusun Pantai Laksana yang menjadi tulang punggung dalam perekonomian, yaitu yang pertama ada padi, di mana padi ini menjadi komoditas terbesar di Desa Cikawung Ading. Salah satunya yaitu Dusun Pantai Laksana.
Hampir setiap kakak menanam tumbuhan yang menjadi makanan pokok penduduk Indonesia. Di Dusun Panti Laksana, padi ini seperti tanaman wajib yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Terlepas dari makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari, padi juga memiliki harga jual yang tinggi, sehingga selain cadangan makanan, penduduk juga menjualnya. Tetapi dalam proses penanaman padi ini masih belum berjalan secara rutin, seperti karena penduduk Panti Laksana masih mengandalkan air hujan sebagai sumber utama untuk perairan, sehingga hal tersebut akan menjadi hambatan bagi para petani. Karena apabila lama turun hujan, petani akan kesulitan untuk kembali bercocok tanam, yang akhirnya menyebabkan terjadinya kondisi pailit atau kekurangan makanan. Lalu yang kedua ada palawija. Palawija ini merupakan tanaman kedua, di mana kata palawija ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu palawija yang memiliki makna sebagai hasil kedua, dan merupakan tanaman hasil panen kedua di samping padi. Jenis tanaman palawija ini sangat bermacam-macam. Salah satu yang ditanam di Dusun Panti Laksana yaitu terdapat jagung. Di mana jagung menurut para petani ini tidak terlalu rumit dalam perawatan serta jangka waktu panen yang tidak lama. Selain perawatan dan jangka waktu yang sebentar, yaitu kurang lebih 3 bulan, jagung ini sudah bisa dipanen. Tanaman jagung ini dipilih petani karena harga jualnya yang lumayan dibandingkan tanaman yang lainnya. Lalu sumber daya alam yang ketiga yaitu ada menyadap nira kelapa yang dijadikan gula merah. Gula merah adalah pemanis yang dibuat dari nira yang berasal dari tandan bunga pohon kelapa yang memiliki rasa manis. Hasil olahan nira yang diolah menjadi gula merah ini biasanya dapat diolah menjadi bahan baku pembuatan kecap manis atau yang lainnya. Di Kedusunan Panti Laksana sendiri, banyak masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sumber daya alam ini, di mana berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, yaitu beliau mengatakan alasan memilih pencaharian ini sebab pohon kelapa yang masih tersebar luas, tidak memerlukan perawatan khusus, serta pohonnya yang berumur lama dan tahan terhadap hama. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yofi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ira. Kepada Ira dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Ya, selanjutnya saya akan membahas keunggulan lokal sumber daya alam di Kampung Pamengpek, Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Di mana di Kampung Pamengpek ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dan selain sebagai petani juga di Kampung Pamengpek ini juga ada sebagian yang bermata pencaharian sebagai wirausaha. Tempat yang masih asri dan juga jauh dari jangkauan tempat tinggal masyarakat, membuat lahan pertanian di Kampung Pamengpek ini masih bisa digunakan sebagai lahan untuk bercocok tanam seperti menanam padi dan juga palawija. Menanam padi di Kampung Pamengpek ini sudah menjadi hal yang utama. Hal ini dikarenakan padi masih menjadi salah satu komoditas yang utama dan juga menguntungkan bagi para petani. Hal ini dikarenakan selain untuk menunjang kebutuhan pokok, hasil panennya juga bisa dijual guna untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Di Kampung Pamengpek ini biasanya yang menanam padi, ada yang menanam padi ketan dan juga ada yang menanam padi yang nanti hasilnya akan menjadi beras. Namun masyarakat di Kampung Pamengpek ini kebanyakan lebih memilih padi yang menghasilkan beras. Hal ini karena salah satunya yaitu untuk menunjang kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam pengairan sawahnya, para petani memanfaatkan air irigasi yang sudah dibuat dan juga memanfaatkan air sungai. Dan selain menanam padi, sebagian masyarakat di Kampung Pamengpek juga ada yang berkebun seperti menanam ubi, mentimun, cabai, kacang panjang, dan masih banyak lagi. Dan juga pada musim
panen, baik itu padi ataupun palawija, penduduk di Kampung Pamempek ini bisa menghasilkan belasan kuintal, bahkan sampai puluhan kuintal dalam sekali panen. Hal ini dikarenakan dalam penanaman padi yang disalangi dengan palawija. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ira. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rahmat. Kepada Rahmat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Yang saya akan paparkan adalah keunggulan lokal sumber daya alam di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya sampaikan ini karena berkesempatan saya hanya mengobservasi di tempat saya sendiri karena waktu itu mengerjakannya ada di sana. Ya, untuk Desa Cibenying ini memang memiliki luas daerah yang berdekatan dengan Kecamatan Majenang yang berada di sisi barat pusat kota Kecamatan Majenang sendiri. Tempat ini ialah yang berada di yang namanya adalah Villa de Nature, yaitu tempat yang menyatukan tempat wisata dan perkebunan di Kecamatan Majenang. Tempat ini berlokasi di sisi barat laut dari pusat kota. Yang dilihat dari tempat ini dapat terlihat sekali pemandangan yang indah antara perkebunan yang cukup beragam dan kota Majenang yang dilihat dari atas bukit. Di daerah ini sebenarnya keunggulan lokalnya adalah dari perkebunan karet dan perkebunan buah naga, karena meskipun porsinya tidak begitu luas, namun keunggulannya itu sangat terlihat daripada pertaniannya. Meskipun di segi pertanian ada yang namanya padi rojo lele yang dikatakan kualitasnya sangat bagus. Baik lagi, dengan kombinasi tersebut tentunya memiliki daya tarik yang cukup luas untuk masyarakat Majenang ataupun yang mengetahuinya untuk berkunjung di tempat ini. Tidak hanya selain itu berwisata, masyarakat tentunya dapat menginap di villanya sendiri karena tempat ini ada villanya, namun hanya memiliki ruang yang terbatas sebab masih tergolong baru. Lalu nilai lainnya ialah perkebunan, yaitu perkebunan buah naga, tanaman hias yang berada di tempat ini. Bagian bawah ya karena luas daerahnya sangat luas, namun itu tidak sempat karena sehabis hujan, karena waktu itu terkendala oleh hujan. Lalu ada perkebunan karet ya karena Cibenying memiliki sumbangan karet yang cukup besar. Sebab hal ini menjadi nilai salah satu besar yang ada di Majenang yang memang penghasil karet dalam tahun-tahun tersebut. Tentu masih bersaing dengan kecamatan lainnya yang tingkat progresnya yang bersamaan ataupun yang lebih besar. Di tempat ini jika pada tahun bulan Oktober atau sampai April tentunya menjadi keunggulan yang luar biasa bagi Desa Cibenying karena perkebunan buah naga akan menjadi tingkat tertingginya, apalagi kualitasnya yang terkenal bagus di daerah tersebut. Mungkin kalau di daerah ini kita bisa membelinya sekilonya sekiraan 30.000 untuk per kilonya, dan takanya itu bila pada sudah musim berkebun atau cocok tanam tentunya dapat memperoleh atau membeli pupuk, karena tempat ini mengandalkan yang olahan untuk entah bibit entah untuk perawatannya yang cukup bagus. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Rahmat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Syarifah. Kepada Syarifah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan terkait keunggulan lokal sumber daya alam di Kampung Bugelan, Kelurahan Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.
Kampung Bugelan yang terletak di Kecamatan Kawalu termasuk daerah yang masih memiliki banyak lahan pertanian, sawah yang terbentang luas, tanah perkebunan yang masih banyak, serta lingkungan yang masih asri. Namun, memang tidak bisa dipungkiri, peralihan fungsi dari lahan kebun sedikit demi sedikit dibangun menjadi rumah warga. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi hasil bumi serta kekayaan alam dari Kampung Bugelan ini. Masyarakat di Kampung Bugelan mayoritas sebagai petani, pedagang, dan buruh. Selain itu, di daerah ini juga terdapat budidaya jangkrik untuk pakan burung. Pertanian yang berkembang di daerah ini yaitu buah dan sayur. Di antaranya ada petani pepaya California, jambu kristal, jagung, timun, kacang panjang, kangkung, cabai, tomat, bawang merah, dan lain-lain. Di antara hasil pertanian yang beragam, Kampung Bugelan unggul pada petani pepaya, meskipun hanya beberapa orang, namun petani memiliki kebun yang cukup luas sehingga bisa menanam pohon yang lumayan banyak. Satu orang petani memiliki sekitar 400-600 pohon pepaya California. Nah, buah pepaya ini biasanya dipanen 1 minggu sekali setelah 6 bulan ditanam. Sekali panen, petani bisa menghasilkan 1-2 kuintal dari sebagian jumlah pohon. Ini hanya dari satu orang petani, belum lagi dari petani yang lainnya. Buah pepaya hasil panen ini biasanya dititipkan kepada pedagang yang memiliki ruko di pasar. Untuk harga yang dijual kepada borongan senilai 3.000 per kilo dan 5.000 untuk eceran. Usaha petani pepaya ini cukup menguntungkan, bahkan jika hasil bumi ini dikelola sendiri oleh masyarakat Bugelan, menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi, seperti dibuatkan manisan pepaya, dijadikan manisan yang digunakan untuk hantaran pernikahan, dan nantinya harganya menjadi lebih tinggi. Dalam pengelolaan sumber daya alam ini, tentunya petani memiliki kendala untuk mengembangkan usahanya, yaitu terkendala pada permodalan, sehingga petani sulit untuk melakukan pengembangan usaha seperti menambah benih, juga terkendala pada perawatan jika musim hama tiba. Hal tersebut terjadi karena petani yang ada di Kampung Bugelan bukan petani terdidik, namun melainkan seorang petani yang terlatih. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, penyampaian materi dari kelompok 6 mengenai dampak lingkungan dan kajian lingkungan hidup strategis telah selesai disampaikan. Untuk selanjutnya, kepada teman-teman, jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan di WA Group. Saya akhiri presentasi kali ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah presentasi dari kelompok kami telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gugum Gumilar yang telah memberikan kesempatan presentasi kepada kelompok kami. Juga kepada teman-teman yang telah menyimak serta ikut berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Kami memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.